Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami PM Al Barokah Global. Kali ini PM Al Barokah akan membahas mengenai manfaat gerakan sholat bagi kesehatan tubuh. Maka tonton video ini selengkapnya. Jika bermanfaat, jangan lupa dibantu subscribe, like, share, and comment agar PM Al Barokah semakin lebih giat membuat berbagai macam video terbaru dan terunik yang sekiranya bisa diambil pelajarannya. Sholat 5 waktu adalah salah satu kewajiban bagi umat Islam. Sholat ternyata tidak hanya menjadi amalan utama di akhirat nanti, tetapi ternyata gerakan sholat adalah gerakan paling proporsional bagi anatomi tubuh manusia. Bahkan dari sisi medis, sholat adalah gudangnya obat dari berbagai macam penyakit. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk memperlama gerakan ruku dan sujud, sebab dua gerakan ini dapat menggugurkan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya bila seseorang hamba berdiri buat sholat, seluruh dosanya dihadirkan dan juga diletakkan di atas pundaknya hingga tiap kali ia ruku dan juga sujud, dosa-dosa tersebut jadi berjatuhan." Atau amati silsilah sohehnya 1398, sanadnya soheh. Selain untuk menggugurkan dosa, sholat juga dapat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menenangkan hati, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi sumber energi bagi jiwa. Tetapi manfaat sholat tidak hanya berhenti sampai di situ. Manfaat gerakan sholat juga sangat mempengaruhi kesehatan fisik. Setiap satu rakaat sholat terdiri dari beberapa gerakan, dan ternyata setiap gerakan sholat tersebut memiliki manfaat tersendiri untuk kesehatan tubuh. Berikut ini PM Al Barokah akan mengulas atau mengungkap atau menguraikan beberapa manfaat gerakan sholat bagi kesehatan manusia. Tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dibantu subscribe, like, share, and comment. Maka berikut ini gerakan takbiratul ikram. Gerakan ini dilakukan dengan cara mengangkat kedua tangan sampai posisi tangan sejajar dengan bahu atau daun telinga. Manfaat gerakan sholat untuk kesehatan di takbiratul ikram ini dapat memperlancar aliran darah dan getah bening dalam tubuh. Selain itu juga dapat memperkuat otot bagian tangan, dikarenakan gerakan mengangkat tangan yang dapat merenggangkan otot bagian tangan. Kemudian gerakan berdiri.
Manfaat gerakan berdiri dalam sholat ini bisa melatih postur tubuh yang tegap dan lurus. Ini bisa berdampak positif terhadap bentuk dan kondisi tulang tubuh agar tampak lebih indah. Posisi kaki yang terbuka selebar jarak antara kedua bahu dengan tumit mengarah ke luar bisa mencegah terjadinya keseleo atau kaki tergelincir. Kemudian gerakan ruku. Manfaat gerakan ruku. Postur ini menjaga kesempurnaan posisi dan fungsi tulang belakang sebagai penyangga tubuh dan pusat saraf. Posisi jantung sejajar dengan otak, maka aliran darah maksimal pada tubuh bagian tengah. Tangan yang bertumpuk di lutut berfungsi relaksasi bagi otot-otot bahu hingga ke bawah. Selain itu, ruku adalah latihan kemih untuk mencegah gangguan prostat. Kemudian iktidal, bangun dari ruku, tubuh kembali tegak setelah mengangkat kedua tangan setinggi telinga. Iktidal adalah variasi postur setelah ruku dan sebelum sujud. Gerakan ini merupakan latihan pencernaan yang baik. Organ-organ pencernaan di dalam perut mengalami pemijatan dan pelonggaran secara bergantian. Efeknya, pencernaan menjadi lebih lancar. Kemudian gerakan sujud. Gerakan ini dilakukan dengan cara meletakkan bagian kepala ke alas lantai hingga dahi dan ujung hidung menyentuh alas lantai. Sementara itu jari-jari kaki dibengkokkan dan kedua telapak tangan juga menyentuh alas lantai, sehingga aliran darah ke kepala akan mengalir dengan optimal. Bahkan gerakan sujud yang mengalirkan darah lebih lancar ke otak juga berdampak positif bagi daya ingat, konsentrasi dan kemampuan kognitif lainnya. Kemudian gerakan duduk. Gerakan duduk di mana pantat dan paha bertumpuk pada bagian kaki bawah. Hal ini akan menyebabkan otot kaki menekan sehingga peredaran darah akan terpompa lebih maksimal. Jika dilakukan secara teratur, gerakan duduk dalam sholat ini dapat mencegah penyakit linu atau nyeri pada bagian kaki. Kemudian gerakan salam. Gerakan ini dilakukan dengan sederhana, yaitu hanya memutar kepala ke kanan dan ke kiri hingga melihat ke belakang sekali saja. Namun demikian, jika dilakukan dengan benar, akan membuat otot di bagian leher akan lebih terlatih dan kencang, dan peredaran darahnya juga akan lancar. Relaksasi otot sekitar leher
dan kepala, menyempurnakan aliran darah di kepala. Gerakan ini mencegah sakit kepala dan menjaga kekencangan kulit wajah. Hal yang tak kalah penting dari menunaikan ibadah sholat fardu atau sholat 5 waktu adalah kebersihan yang terjaga. Sebelum menunaikan sholat, seseorang muslim harus mengambil air wudhu untuk bersuci. Artinya manfaat gerakan sholat sangatlah baik untuk kesehatan dan juga kebersihan tubuh seseorang secara umum. Namun tentunya sholat harus dilakukan dengan khusyuk dan tidak terburu-buru untuk bisa mendapatkan manfaat spiritual dan juga fisik dari gerakan-gerakannya. Begitu sempurna manfaat sholat bagi kehidupan kita sekalian. Selain mendapatkan pahala, sholat juga akan membuat tubuh kita jauh lebih sehat tanpa kita harus melakukan pekerjaan yang melelahkan. Justru sholat akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dalam hidup kita. Maka demikian beberapa keterangan lengkap mengenai manfaat atau fungsi daripada gerakan-gerakan sholat. Mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya dan bermanfaat bagi kita sekalian. Kami BM Al Barokah sebelum pamit undur diri, mohon maaf lahir batin yang sebesar-besarnya jika ada salah kata atau jika ada kata yang kurang berkenan di hati para sahabat subscribe dan pemirsa. Jangan lupa untuk mendapatkan berbagai macam video terbaru dan terunik yang sekiranya bisa diambil pelajarannya. Mohon bantuannya, subscribe, like, share, and comment. Kami BM Al Barokah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaji jalanan bersama Ikatan Keluarga Besar Jamaah Rutinan Istighosah Mbah Tarub Ikomi Al Barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.